Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku sekalian. Kembali lagi bersama Hermawan Channel. Dan pada kesempatan kali ini kita masih dalam rangka bahas contoh soal ujian sekolah mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita belajar bersama. Silahkan cermati, silahkan ambil alat tulis kamu, dan silahkan fokus kepada layar ini. Perhatikan ayat Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-213 berikut ini. Kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu nabiyyina mubashshirina wa mundzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi. Nah, perintahnya adalah isi kandungan ayat di atas adalah titik-titik. Jika perintahnya adalah isi kandungan, artinya langkah pertama yang harus kamu lakukan, harus kamu cermati adalah mengetahui apa arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-213 tersebut. Tolong perhatikan, terjemah Quran Surat Al-Baqarah ayat 213 ini adalah manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Sekali lagi mohon diperhatikan, manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Itulah makna atau arti dari Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-213. Jika diperintahkan untuk apa isi kandungan ayat di atas adalah tentang yang pertama, manusia itu dahulunya adalah satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan kabar peringatan. Gembira untuk orang-orang yang melakukan kebaikan dan peringatan untuk orang-orang yang melakukan keburukan. Dan diturunkannya kitab-kitab yang mengandung kebenaran. Nah, kitab-kitab nanti fungsinya adalah untuk memberikan hukum dari perkara-perkara yang menjadi perselisihan di waktu-waktu berikutnya. Oke, jika masih kurang jelas silahkan buka Google tentang makna isi kandungan dari Quran Surat Al-Baqarah surat ke-2 ayat ke-213 tersebut. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kitab suci diturunkan Allah kepada Rasul-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam untuk dijadikan pedoman hidup dalam menjalani kehidupan di dunia. Setiap dari kita pasti butuh penghidupan yang mapan. Salah satunya adalah mapan ekonomi. Namun demikian, kadang kenyataan tidak seindah harapan. Perilaku berikut yang mencerminkan sikap beriman kepada kitab-kitab Allah ketika mengalami kesulitan ekonomi di antaranya. Nah, intinya di sini adalah kita harus mengenal konsep ikhtiar tawakal. Oke, harus kita mengenal ikhtiar, tawakal, dan berdoa. Ikhtiar itu artinya harus bekerja, tawakal itu kita memasrahkan hasilnya, dan berdoa agar semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, bisa dipahami ya. Kita coba untuk lanjut ke pembahasan berikutnya. Berdasarkan Quran Surat Al-Zalzalah
ayat ke-7 sampai 8, setelah terjadi hari kiamat yang menghancurkan alam semesta dan seluruh isinya, manusia akan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatan di dunia dan Allah akan memberikan pembalasan amal dengan seadil-adilnya. Hari tersebut dikenal dengan nama. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kamu harus membuka lagi catatan kamu tentang periodisasi hari kiamat. Ada yaumul jaza, yaumul barzah, yaumul hasyar, dan lain sebagainya. Kita fokus saja ke contoh soal berikut, yaitu adalah hari pembalasan. Hari pembalasan itu bisa kita sebut dengan yaumul jaza. Sekali lagi, hari pembalasan itu kita sebut dengan yaumul jaza. Dan untuk lebih lengkapnya, silahkan buka lagi catatan kamu tentang periodisasi hari kiamat. Dan untuk lebih meyakinkan, silahkan tulis apa yang menjadi keluhan kamu, apa yang belum kamu pahami di kolom komentar, agar bisa kita diskusikan bersama. Siapa tahu ide-ide kamu memecah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Nomor 1, karena bentuk wajahnya yang tidak bagus, Badu melakukan operasi plastik sehingga wajahnya menjadi bagus. Nomor 2, karena ulangan hariannya tidak bagus, Ani belajar rajin dan tekun, sehingga ulangan berikutnya nilainya bagus. Ketiga, ketika Toto mengalami sakaratul maut, keluarganya membawa ke rumah sakit terkenal. Tetapi sampai di rumah sakit ia meninggal dunia. Keempat, ketika Badrun sakit keras, ia berobat secara rutin dan berdoa secara khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memberikan kesembuhan. Dan pernyataan kelima, Ahmad menjalani hidup dengan sederhana, namun setelah bekerja keras, dia menjadi kaya, raya, dan raya. Umat Islam harus meyakini bahwa segala sesuatu yang menimpa manusia tidak dapat terlepas dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dari pernyataan di atas yang menggambarkan takdir mu'allaq adalah, ingat, untuk hal ini kamu harus memahami dulu konsep takdir mu'allaq dan takdir mubrom. Takdir mu'allaq itu yang bisa diupayakan, sedangkan takdir mubrom itu yang tidak bisa diupayakan. Melihat 5 pernyataan di atas, menurut saya, ini hanya menurut saya, yang termasuk takdir mu'allaq itu adalah poin 2, 4, dan 5. Namun itu masih sangat rentan sekali terjadi kesalahan. Maka dari itu yuk kita diskusikan sama-sama. Silahkan tulis di kolom komentar. Contoh berikutnya, semua yang terjadi pada manusia adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sejauh apapun lari, setinggi apapun terbang, sedalam apapun lubang, namun manusia tidak dapat lari dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang benar terhadap hal tersebut adalah kita harus selalu berikhtiar dan kemudian tawakal dan jangan lupa bersyukur. Ingat, kita harus selalu ikhtiar, kemudian tawakal dan syukuri dari setiap nikmat, dari setiap kejadian, dari setiap pelajaran yang kita dapat sehari-hari. Oke. Nah, itu beberapa contoh soal, ini hanya sebuah contoh. Silahkan kembangkan lagi, silahkan kamu berdiskusi dengan teman kamu atau berkonsultasi dengan guru kamu agar kamu bisa mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dan sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih bagi kamu yang sudah subscribe, like, dan share materi ini kepada teman-teman kamu. Dan bagi yang belum, silahkan subscribe, like, dan share agar kebaikan ini bisa dirasakan juga oleh teman-teman kamu. Terima kasih. Dadah.